Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul fase diam, kromatografi cair, gas, dan superkritik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ulmiza. Kepada Ulmiza dipersilahkan. Baik, terima kasih Kurata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair. Kromatografi cair merupakan salah satu teknik pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan distribusi diferensial dari perbedaan sifat fisik komponen-komponen sampel yang berada pada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kromatografi cair ini dapat digunakan untuk analisa secara kualitatif dan kuantitatif. Kromatografi cair ditemukan oleh Archer J.P. Martin dan Richard L.M. Singh pada tahun 1941. Penemuan ini berdasarkan pada penelitian kedua ilmuwan ini tentang pemisahan asam asetamino dari protein hidrosilat. Beliau menggunakan kolom silika dengan air sebagai fase diam dan kloroform sebagai fase geraknya. Nah, Martin dan Singh ini kemudian mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1952 untuk penemuan kromatografi partisi mereka. Kromatografi cair menggunakan zat cair untuk fase diam dan fase geraknya. Salah satu contoh dari kromatografi cair ini ialah HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Prinsip dasar dari HPLC ini ialah pemisahan terjadi karena kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam. Kromatografi cair digunakan untuk pemisahan senyawa organik dan non-organik, analisis senyawa non-volatil, isolasi, serta pemurnian. Berikut adalah komponen utama kromatografi cair. Yang pertama itu ada fase gerak yang terdiri atas zat cair yang disebut sebagai eluent dan berfungsi untuk membawa komponen-komponen campuran menuju ke detektor. Yang kedua itu ada pompa. Pompa berfungsi untuk mengalirkan fase gerak melalui kolom yang berisi serbuk halus. Yang ketiga ada injektor, berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam kolom. Yang keempat itu ada kolom, biasanya terbuat dari stainless steel atau gelas berdinding tebal. Kolom terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada kolom utama dan kolom pengaman. Di dalam kolom utama ini terdapat fase diam sebagai tempat terjadinya pemisahan campuran menjadi komponennya. Sedangkan kolom pengaman itu berfungsi untuk menyaring kotoran dan yang terbawa oleh fase gerak dan berfungsi untuk menjenuhkan fase gerak. Yang kelima itu ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang diteruskan dari kolom dengan cara memberikan sinyal listrik. Lalu yang keenam ada recorder. Recorder ini adalah alat yang berfungsi untuk memperlihatkan atau merekam dan mengoutputkan hasil yang didapat dari detektor dan menampilkannya dalam bentuk kromatogram. Secara umum, cara kerja dari kromatografi cair ini ialah fase gerak diberi tekanan oleh pompa sehingga cairannya mengalir menuju kolom. Kemudian, sampel diinjeksikan ke aliran fase gerak oleh injektor sampel, lalu pada kolom akan terjadi pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepelarannya. Senyawa yang tidak berinteraksi dengan fase diam akan keluar terlebih dahulu menuju detektor, sedangkan yang berinteraksi dengan fase diam akan lebih lama keluarnya dibandingkan senyawa yang tidak berinteraksi. Detektor, senyawa-senyawa yang keluar menuju detektor kemudian dideteksi oleh detektor dengan memberikan sinyal elektronik dan meneruskannya ke recorder untuk ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Yang kedua ialah kromatografi fluida superkritik. Sebelum menjelaskan tentang kromatografi fluida superkritik, kita harus mengetahui dulu apa itu fluida superkritik. Nah, fluida superkritik ini merupakan suatu zat yang memiliki sifat di antara cair dengan gas. Sifat ini timbul karena zat tersebut berada di atas titik kritis. Titik kritis ini kita dapat melihatnya pada diagram fasa,
yang berada di sebelah kanan atas. Nah, prinsip dasar dari kromatografi fluida superkritik ini ialah perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Fluida superkritis ditemukan oleh Baron Carniat de Latour pada tahun 1822. Pada tahun 1981, penggunaan fluida superkritik pada analitik dimulai pada kromatografi fluida superkritik kapiler oleh Novotny. Komponen utama kromatografi fluida superkritik ialah pompa, penyuntik sampel, oven, kolom, pembatas atau device bag, tekanan, mikroprosesor, detektor, dan recorder. Adapun cara kerja dari kromatografi fluida superkritik ini ialah fase gerak dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntikkan oleh injektor ke dalam aliran fase gerak, lalu dibawa ke dalam kolom yang terdapat di dalam oven. Tekanan dan suhu oven itu harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak. Agar mencapai fluida superkritis, komponen-komponen cuplikan dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Cuplikan yang meninggalkan kolom akan terdeteksi oleh detektor, lalu dari detektor ini diteruskan ke recorder untuk ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ulmiza. Kita lanjutkan kepada Amanda, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah kromatografi gas. Kromatografi gas ialah salah satu instrumen kimia yang digunakan untuk pemisahan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Kromatografi gas memisahkan senyawa volatil dalam fase gas melalui fase diam. Martin dan Anthony T. James adalah ilmuwan yang berjasa dalam mengembangkan kromatografi gas sekitar tahun 1941, di mana penelitiannya menggunakan silika dengan asam stearat sebagai fase diam dan menggunakan gas nitrogen sebagai fase gerak. Kedua ilmuwan ini kemudian memperkenalkan kromatografi partisi cair gas pada pertemuan masyarakat biokimia. Nah, komponen dari kromatografi gas itu terdiri atas silinder gas yang mengandung gas pembawa, two-stage regulator, port injeksi, kolam, detektor, dan data system. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, stage regulator itu menunjukkan tekanan gas yang tersisa dalam tabung serta tekanan yang diatur oleh operator, biasanya 40-60 PSI. Port injeksi dipanaskan dan digunakan untuk menguapkan sampel secara cepat. Setelah sampel diuapkan, tekanan yang diberikan pada alat membuat gas pembawa melewati port injeksi dan membawa uap sampel hingga ke kolom tempat pemisahan terjadi. Kemudian sampel memasuki detektor yang menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan konsentrasi sampel, dan sinyal tersebut direkam pada sistem beta dan ditampilkan melalui komputer. Kromatografi gas memiliki beberapa keuntungan, seperti resolusi yang tinggi, misal pada pemisahan bensin yang menghasilkan 300 puncak yang berbeda dan kompleks, kecepatan yang tinggi pada analisis minyak bumi, sensitivitas yang tinggi pada pemisahan campuran senyawa dalam satuan yang sangat kecil seperti pikogram, tingkat akurasi yang tinggi serta mudah digunakan. Beberapa kekurangan kromatografi gas ialah sampel harus bersifat volatil, sampel yang dianalisis tidak boleh mengandung pengotor, harus menggunakan instrumen lain untuk konfirmasi identitas sampel, dan membutuhkan operator yang berpengalaman dalam menggunakan alat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amanda. Kita lanjutkan presentasinya pada pengertian fase diam. Nah, fase diam ini sendiri adalah salah satu komponen yang paling penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi. Karena dengan adanya interaksi pada fase diam, maka terjadilah perbedaan waktu retensi dan kemudian terjadilah pemisahan komponen dalam suatu senyawa. Nah, fase diam ini sendiri dapat berupa bahan padat atau porus yang berpori dalam bentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapiskan oleh padatan pendukung. Berikutnya.
Untuk fase diam pada kromatografi cair sendiri ini berupa kolom yang terbuat dari silika, baik yang telah dimodifikasi ataupun tidak, atau polimer-polimer stiren dan divinil benzen. Nah, pada gambar kita dapat melihat ada bagian-bagian dari kromatografi cair. Pada angka nomor 5, yaitu kolom HPLC. Nah, pada kolom inilah nantinya akan terdapat fase diam. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Maulida ini. Kepada Maulida, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai fase diam dari kromatografi gas. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa kromatografi gas ini merupakan suatu teknik yaitu suatu teknik atau cara untuk memisahkan atau menguraikan senyawa volatil dalam fase gas melalui fase diam. Jadi prinsip utama dari pemisahan dalam kromatografi gas ini yaitu berdasarkan perbedaan dari laju migrasi masing-masing komponen dalam melalui kolom. Jadi komponen-komponen yang terelusi dikenali dari nilai waktu retensinya. Kemudian fase diam pada kromatografi gas ini dia bisa bersifat zat padat ataupun zat cair. Nah, kemudian kromatografi gas ini secara teknik terdiri dari dua, yaitu kromatografi gas padat atau KGP dan kromatografi gas cair atau KGC. Nah, jadi bila fase diamnya itu berupa zat padat, maka disebut dengan kromatografi gas padat atau KGP, yaitu sejumlah kecil padatan inert, misalnya karbon yang teraktivasi, alumina teraktivasi, silika gel, atau saringan molekular diisikan ke dalam tabung. Kemudian yang kedua, bila fase diamnya ini berupa zat cair, maka disebut dengan kromatografi gas cair atau KCG. Nah, pada kromatografi gas cair ini biasanya digunakan cairan bertitik didih tinggi dan proses serapannya lebih banyak, yaitu berupa partisi atau bagian-bagian. Nah, contohnya adalah ester seperti ftanil dodel sisulfat. Nah, kemudian syarat-syarat pada kromatografi gas ini, yang pertama adalah memiliki keatsirian yang cukup, Dan yang kedua adalah tidak mudah rusak karena panas. Nah, pada syarat yang pertama dikatakan volatil atau mudah menguap karena hanya senyawa yang volatil yang dapat dianalisa dalam kromatografi gas ini. Jika targetnya itu jika target analisa yang akan diteliti tidak bersifat volatil, maka umumnya akan direaksikan terlebih dahulu menjadi senyawa yang volatil. Kemudian yang kedua itu, syarat yang kedua adalah stabil terhadap panas. Nah, stabil terhadap panas ini yaitu tidak mudah rusak karena panas, karena seluruh bagian dari kromatografi gas ini akan dipanaskan, maka target analisa atau target yang diteliti itu tidak boleh rusak karena panas. Karena jika terjadi rusak karena panas, baik analisanya itu secara kualitatif maupun kuantitatif, maka tidak dapat dilakukan. Kemudian bagian dasar kromatografi gas ini terdiri dari 6. Yang pertama itu adalah sistem gas pembawa yang bertujuan untuk membawa solut ke dalam kolom. Jadi gas-gas yang sering dipakai dalam kromatografi gas ini pada sistem gas pembawa itu contohnya seperti helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Dan sistem gas pembawa ini bersifat inert secara umum sehingga tidak bereaksi dengan sampel lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah sistem pemasukan cuplikan atau disebut juga dengan injektor, yang mana tujuannya yaitu mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa.
Nah, jadi kalau di dalam sistem pemasukan cuplikan ini dapat dilakukan secara manual ataupun secara otomatis. Dan yang ketiga itu ada sistem pemanasan kolom yang berfungsi untuk mengatur temperatur pada kolom. Yang keempat ada kolom yang mana seperti yang kita ketahui kolom ini merupakan tempat terjadinya proses pemisahan. Kolom ini merupakan tempat terjadinya proses pemisahan atau penguraian karena di dalamnya terdapat fase diam. Oleh karena itu, kolom merupakan komponen yang sentral pada kromatografi gas ini. Ada beberapa jenis kolom pada kromatografi gas ini, yaitu seperti kolom kemas, kolom kapiler, dan kolom preparatif. Yang kelima yaitu sistem deteksi. Nah, pada bagian dasar kromatografi sistem deteksi ini bertujuan untuk mendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom tadi secara terus-menerus sehingga hasil yang didapat itu akurat gitu. Kemudian yang terakhir adalah sistem pengolah data. Nah, di sistem pengolah data ini seperti yang kita ketahui yaitu fungsinya untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut kromatogram, yaitu kumpulan dari puncak-puncak grafik. Next. Nah, ini merupakan bagan alat yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian senyawa yang dapat dianalisis dengan kromatografi gas ini yaitu molekul atau suatu senyawa yang dapat berubah, yaitu fase gas atau uap. Dan yang kedua adalah tidak terdekomposisi pada suhu tinggi, di mana di bawah 450 derajat Celcius. Terima kasih kepada Maulida. Kita lanjutkan pada Zaid. Kepada Zaid dipersilakan. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu kita masuk pada kromatografi fluida superkritis atau disebut dengan SFC. SFC ini merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom dengan cara kerja yang menggunakan fasa gerak fluida superkritik. Pada slide alat SFC ini ditampilkan di sebelah kanan. Di sini terlihat gambar alat tersebut secara umum. Selanjutnya, pada dasarnya merupakan perpaduan teknik dari GC dan KCKT atau disebut dengan perpaduan dari teknik kromatografi gas dan kromatografi cair kerja tinggi dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Selanjutnya, untuk cara kerja alat SFC ini, dia ini merupakan gabungan dari kromatografi gas dan kromatografi cair kerja tinggi dalam hal pompa dan oven kolom. Fase gerak di sini akan dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Kemudian, tekanan dan suhu dalam oven tersebut harus dioperasikan ke atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Komponen-komponen yang ada di sini, maksudnya itu komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Setiap komponen yang meninggalkan kolom akan terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Adapun aplikasi dari SFC di sini, teknologi fluida superkritik sudah sejak lama dimanfaatkan untuk membantu proses industri seperti ekstraksi pada industri makanan dan pemurnian pada industri farmasi, dan juga sebagai teknik analisa, yaitu kromatografi fluida superkritik. Untuk fungsinya, yaitu akan memisahkan berbagai campuran-campuran yang kompleks. Adapun contohnya itu campuran kompleks oligomer, kompleks lipida, dan kompleks hidrokarbon. Sekian pembahasan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Zaid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.